welcome back to Laila Alia Channel. Hai, halo, gimana kabarnya hari ini? Pasti lebih semangat ya. Nah, teman-teman, hari ini aku akan nge-share gimana sih dapatin cuan dari internet. Seperti yang teman-teman ketahui, nggak cuma hanya anak yang sudah kerja, tapi anak SMP, anak SMA, bahkan kuliahan, dan pekerja swasta pun bisa mendapatkan cuan dari internet. Karena memang sekarang lagi musimnya, jadi banyak banget yang berbondong-bondong untuk menggeluti dunia internet ini ya. Nah, di sini teman-teman yang anak SMA bisa banget kalian cobain. Selain untuk mendapatkan uang jajan kalian juga bisa membeli barang yang kalian inginkan tanpa menunggu-nunggu uang dari orang tua gitu ya. Nah, kalau buat anak kuliahan wajib banget nih biar bisa kalau keluar dari kuliah kita punya tabungan dan kita belum dapat kerja, ini bisa menjadi uang darurat yang kita gunakan. Dan buat para pekerja, kalian juga harus coba ini karena terkadang kalau kita kerja swasta pun kita masih membutuhkan cuan lain, soalnya semakin kita dewasa kebutuhan itu semakin meningkat. Jadi banyak banget di sini manfaat yang kalian coba untuk menghasilkan cuan, dan ini sesuai dengan pengalaman aku, semoga bisa membantu kalian nantinya ya. Di sini aku akan membagikan 4 cara buat teman-teman dapatin cuan dari internet sesuai pengalaman aku dan kalian bisa coba. Semoga setelah ini teman-teman langsung dipraktekin ya, jangan hanya didengarin, soalnya ini butuh tindakan dan sesuai dengan kinerja kita. Kalau kita bagus, hasilnya juga banyak, tapi kalau hanya sekedar untuk menambah uang jajan, ya mungkin hasilnya ya seperti itulah. Cara yang pertama, kalian bisa menjadi dropshipper, reseller, ataupun business owner. Dan 3 ini disesuaikan dengan pendapatan kalian ya, atau kalian udah punya berapa nih yang bisa kita alokasikan ke 3 cara ini. Nah, kalau kalian ingin menjadi dropshipper, kalian punya skill nggak buat sales? Semuanya sebenarnya membutuhkan sales ya, tapi kalau yang pertama kan ini resikonya sangat kecil. Jadi kalau kita nggak laku, kita nggak stok barang, sudah dipackingkan, sudah dikirimkan oleh pihak yang kita dropshipper. Nah, yang kedua, sebagai reseller, kalian punya beberapa resiko kayak stok barang, tapi jadi reseller ini bisa meningkatkan kreativitas kalian. Karena kita pasti mikir ya, gimana sih produk yang ada di kita nih bisa laku, bisa modalnya cepat kita ambil, ada semangat tersendiri gitu ya kalau menjadi reseller. Nah, yang ketiga ini menjadi business owner, tentunya kalian juga harus mempunyai modal yang cukup banyak dan resikonya juga lumayan. Dan menjadi business owner ini juga harus memiliki, juga punya pandangan ke depan. Kita membangun sistem di mana teman-teman harus survive dari business owner ini, punya karyawan, punya reseller, punya dropshipper yang akan membantu mengembangkan bisnis kita. Cara yang kedua yaitu sebagai affiliate. Nah, teman-teman udah pernah dengar kan apa itu affiliate? Ya, sama sih, kita sebagai jasa sales gitu ya. Bedanya dengan dropshipper, kalau dropshipper itu kan keuntungan kadang kita bisa up sendiri ya, semuanya dari ownernya 30.000 kita bisa up 70, kita bisa up 50 ataupun sebagainya. Tapi kalau di affiliate kan keuntungannya sesuai dengan perusahaan yang membagi kita berapa persennya. Affiliate ini seperti apa sih Kak cara kerjanya? Banyak banget ya yang bisa kita lakukan. Nanti aku akan buat video selanjutnya gimana sih caranya biar affiliate ini bisa dipakai orang lain dan kita menghasilkan uang. Emang harus ada trik-triknya sendiri, karena kalau kita followers masih kecil kayak kita ataupun kita bukan orang terkenal, affiliate ini mungkin tingkat kepercayaan orang kepada kita tuh sedikit. Dan memang ada strategi lainnya. Lanjut ke cara yang ketiga, ini buat teman-teman yang bisa menulis, bisa membuat blog, bisa membuat artikel, dan teman-teman yang suka desain, teman-teman suka novel, suka baca novel,
semua adalah skill yang kalian punya bisa mendatangkan cuan guys, dan ini juga bisa dipelajari kok, nggak cuma yang sudah ahli. Aku pernah menulis di beberapa blog dan pernah juga menulis di beberapa artikel, dan alhamdulillahnya memang mengandung cuan. Dan kalian bisa cari ya di Google webs apa aja sih atau beberapa aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk menambah cuan. Kalian bisa ngisi artikel di situ, bisa buat novel kalian masukkan di situ, dan itu berbayar untuk kalian. Lanjut ke cara yang keempat. Cara yang keempat ini adalah sebagai influencer ya. Seperti teman-teman ketahui, sekarang kan udah terkenal tuh selebgram, seleb TikTok, YouTuber, dan lain sebagainya. Snack video kayak gitu-gitu juga. Kalian bisa dapat endorse dari beberapa owner atau dari perusahaan yang akan mengendorse kalian. Ini kan juga disesuaikan dengan tingkat engagement ataupun seberapa banyak followers kalian agar perusahaan itu tertarik untuk mengendorse kita. Seperti yang teman ketahui, kalau kalian lihat Instagram aku, Facebook aku, TikTok aku nih masih sedikit semua followersnya, tapi juga bisa mendatangkan cuan gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena ada strateginya. Kita masuk ke beberapa manajemen, di sana menyediakan beberapa cara, meskipun followers sedikit, ada beberapa tingkatan gitu ya, ada nano, mikro, berapa jumlah subscribe kita, berapa jumlah followers kita, itu juga menentukan hasil cuan kita teman-teman. Jadi ya, jika teman-teman ingin menghasilkan cuan dari internet melalui jalur freelance di jadi freelancer di sini, ya harus berjuang untuk dapetin followers dan engagement yang bagus gitu ya teman-teman. Oke, gitu aja 4 cara ini bisa kalian coba, dan cara ini juga sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kerja keras kita. Semakin kita semangat, semakin kita berusaha keras, hasilnya juga semakin banyak. Oke, gitu aja guys, see you in the next time. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, komen, dan kalau ada masukan kan boleh tulis di kolom komentar. Susah banget ya guys, maklum. Kalian bisa tulis di kolom komentar dan cara apa aja sih yang kalian gunakan untuk menghasilkan cuan lewat internet. See you, terima kasih.